Nama saya Dina. Saya sedang berniat membeli tanah, tapi ternyata harganya mahal-mahal. Hai Dina, loh kenapa kamu kelihatan sedih? Tari, ini loh Tar, aku mau beli tanah, tapi harganya mahal-mahal di sini. Kira-kira kenapa ya harganya mahal? Oh, jadi gini Din, untuk menentukan harga jual tanah, pasti harus menentukan nilai tanahnya dulu. Maksudnya gimana ya Tar? Aku masih bingung nih. Jadi gini Din, penilaian itu kita mengestimasi nilai dari suatu properti. Nah, estimasinya mempertimbangkan semua karakteristik yang ada di objek yang akan dinilai. Selanjutnya, hasil penilaian itu disebut opini atau perkiraan nilai dari objek yang dinilai. Nilai itu jadi cerminan berapa sih harga yang paling mungkin dibayar saat jual beli. Untuk lebih jelasnya, yuk kita simak video berikut. Hai teman-teman semua, kali ini kita akan membahas mengenai penilaian tanah. Namun sebelumnya kita harus mengetahui aturan penilaian dan standar yang kita gunakan saat ini, yaitu Standar Penilaian Indonesia edisi ke-7 tahun 2018. Nah, yang pertama kita akan mempelajari mengenai pendekatan penilaian. Dalam proses penilaian, kita harus menggunakan pendekatan sebagai dasar dari penilaian. Pendekatan penilaian itu ada 3, yaitu yang pertama ada pendekatan data pasar, yang kedua ada pendekatan biaya, yang ketiga ada pendekatan pendapatan. Nah, tetapi dalam video ini, pendekatan yang akan kita gunakan hanyalah pendekatan data pasar. Masuk ke pendekatan data pasar. Pendekatan ini dilakukan dengan membandingkan objek yang akan kita nilai dengan objek lain yang sebanding dan sejenis. Dan kita perlu memastikan objek pembanding sudah ada nilai jualnya. Apakah yang dimaksud dengan sebanding dan sejenis ini? Sebanding ini maksudnya adalah objek pembanding hanya mempunyai sedikit perbedaan secara fisik. Lalu yang dimaksud dengan sejenis ini adalah objek pembanding yang mempunyai fungsi yang sama dengan objek yang dinilai. Karena adanya faktor pembanding itu, perlu beberapa penyesuaian agar nanti objek pembanding bisa disamakan dengan objek penilaiannya. Nilai dari objek penilaian akan kita dapatkan dari rekonsiliasi nilai objek pembanding yang sudah disesuaikan dengan penyesuaian dari masing-masing objek pembanding terhadap objek penilaian. Selanjutnya kita akan masuk ke langkah-langkah penilaian. Penilaian menggunakan data pasar sendiri secara garis besar memiliki 5 langkah. Masuk ke langkah yang pertama, yaitu pengumpulan data pembanding. Pengumpulan di sini seperti pengumpulan jenis data, sumber data, waktu transaksi, karakteristik objek, fisik, dan lain-lainnya. Pembanding yang paling baik adalah yang tersedia di sekitar objek penilaian. Data pembanding yang dikumpulkan dapat berupa data transaksi jual-beli, sewa, lelang, NJOP, dan lain-lain. Data tersebut akan relevan jika digunakan maksimal 2 tahun sebelum penilaian dilakukan. Langkah yang kedua yaitu verifikasi dan validasi data pembanding. Kita perlu memastikan bahwa informasi yang kita terima sudah sesuai dengan aslinya dan sudah memperhatikan ketentuan sebagai data pembanding. Langkah yang ketiga yaitu menentukan unsur pembanding. Kita perlu menentukan faktor pembeda antara data yang telah terverifikasi dengan objek penilaian. Faktor pembeda yang perlu diperhatikan antara lain yaitu jenis data, waktu transaksi, hak kepemilikan, lokasi, dan juga fisik. Faktor pembeda ini akan menjadi dasar dalam penyesuaian yang akan dilakukan pada langkah selanjutnya. Langkah yang keempat yaitu melakukan penyesuaian. Penyesuaian adalah langkah yang penting yang perlu dilakukan agar harga transaksi atau harga penawaran dari objek pembanding mendekati sama dengan objek penilaian. Penyesuaian ini berdasarkan faktor pembeda yang telah dibahas sebelumnya. Penyesuaian yang dilakukan ini meliputi penyesuaian jenis data. Contohnya penyesuaian yang dilakukan dari data pembanding sewa jual beli. Bisa dihitung menggunakan gross income multiplier. Yang kedua ada penyesuaian waktu.
Dapat menggunakan teknik resale analysis untuk pembanding yang telah diperjualbelikan lebih dari sekali. Dapat menggunakan teknik period sale analysis dengan membandingkan dua pembanding yang waktu transaksinya berdekatan. Bisa juga menggunakan teknik data inflasi dengan perhitungan inflasi tahunan. Nah, penyesuaian yang lainnya seperti penyesuaian kondisi lingkungan, penyesuaian legalitas, penyelesaian fisik, dan penyesuaian lokasi. Langkah yang terakhir yaitu langkah yang kelima, yaitu rekonsiliasi nilai. Pembobotan ini bisa dilakukan dengan pembobotan antar data pembanding maupun pembobotan pendekatan yang digunakan jika menggunakan lebih dari satu pendekatan. Masuk ke materi selanjutnya yaitu mengenai kriteria penilaian. Terdapat 3 kriteria yang perlu dipertimbangkan dalam penilaian tanah. Yang pertama di sini ada kepemilikan hak atas tanah. Apa sajakah hak atas tanah itu? Di sini terlampir ada 5 hak atas tanah. Yang pertama adalah hak milik yang merupakan hak terkuat yang dapat dimiliki. Yang kedua ada hak guna usaha. Yang ketiga ada hak guna bangunan. Yang keempat ada hak pakai. Dan yang kelima ada hak sewa untuk bangunan. Masuk ke kriteria yang selanjutnya yaitu mengenai deskripsi dan analisis tanah. Terdapat 3 bahasan. Yang pertama ada kondisi tanah, dibagi menjadi tanah yang belum ada pengembangan dan tanah yang telah dilakukan pengembangan. Yang kedua lokasi tanah, apakah berada di perkotaan, pinggir kota, atau pedesaan. Dan yang ketiga ada kegunaan tanah, apakah untuk perumahan, komersial, industri, pertanian, atau yang lainnya. Masuk ke kriteria yang terakhir yaitu mengenai karakteristik fisik tanah. Di sini terdapat 9 karakteristik fisik tanah. Yang pertama ada lokasi tanah. Seperti contoh, nilai tanah yang terletak pada jalan provinsi akan lebih tinggi daripada yang berada di jalan kabupaten. Yang kedua ada aksesibilitas. Aksesibilitas terhadap Central Business District atau yang disebut CBD memiliki pengaruh besar terhadap nilai tanah. Karena semakin dekat jarak objek terhadap CBD, maka semakin tinggi nilainya. Yang ketiga ada jenis tanah. Apakah tanah tersebut merupakan tanah kosong, tanah sawah, tanah pekarang, atau jenis tanah lainnya. Yang keempat ada self improvement, yaitu pengembangan tanah yang dapat dibagi menjadi 2, yaitu pengembangan tanah pada tanah itu sendiri, atau yang kedua yaitu pengembangan di sekitar tanah. Yang kelima ada tipe tanah, seperti berada di pojok, di tengah, di antara 2 jalan atau lebih, atau yang lainnya. Yang keenam ada ukuran dan bentuk tanah. Ukuran lebar depan tanah dapat mempengaruhi nilai dan semakin beraturan bentuk tanah, maka semakin tinggi juga nilai tanah tersebut karena dapat dimanfaatkan secara optimal. Yang ketujuh ada topografi tanah. Jika semakin datar dan lebih tinggi tanah dari jalan, maka nilai tanah lebih tinggi daripada tanah yang lebih rendah dari jalan. Yang kedelapan ada fasilitas. Semakin banyak fasilitas yang mendukung peruntukan tanah, maka nilainya akan semakin tinggi juga. Yang kesembilan ada lingkungan. Kondisi lingkungan terkait dengan kualitas air tanah, kualitas udara, kebisingan, jaringan listrik, dan lain-lainnya. Nah, kita menuju ke bahasan yang terakhir, yaitu ada mengenai data makro dan mikro. Kita juga perlu memperhatikan data makro dan mikro ini. Nah, data makro sendiri misalnya seperti data inflasi dan perubahan produk domestik bruto. Nah, yang kedua yaitu ada data mikro, misalnya data jumlah peminat dalam membeli tanah di daerah tersebut dan kondisi dari tanah yang dinilai. Sekian penjelasan mengenai penilaian tanah dari kami. Sampai jumpa. Nah, sekarang udah paham kan, Din? Udah paham kok, Tar. Terima kasih banyak ya.